Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada video tutorial membuat web SPP sekolah menggunakan framework kode ignitor 4. Nah, pada video ini kita masuk pada tahap 14. Nah, di sini di video kali ini saya akan menjelaskan dari tahap 14 sampai tahap 18. Nah, di tahap 14 sampai 18 ini saya akan menjelaskan tentang cara membuat fungsi detail untuk home siswa, home kelas, home petugas, dan home SPP, yang terakhir home pembayaran. Nah, sekarang kita masuk ke project kita dulu. Nah, sekarang sudah berada di halaman kontrol SPP admin. Di sini kita membuat function dulu. Nah, kita membuat detail SPP, detail kelas, detail siswa, detail pembayaran, dan detail SPP. Dari sebuah codingan, detail yang sudah saya siapkan sebelumnya. Nah, dimulai dari proses detail. Nah, ini sudah saya tandai. Nah, kemudian kita copy ke folder yang tadi kita buat. Nah, di sini terdapat, yang pertama ada public function detail siswa. Fungsi detail siswa adalah fungsi untuk bagian tabel siswa. Nah, kemudian ada string data. Nah, ada juga base URL. Base URL ini berguna untuk memanggil nilai project. Nah, ada base URL. Kemudian ada judul navbar. Kemudian ada logo, ada user foto, dan ada isi 2, 3, 4 sampai isi 6. Nah, kemudian ada isi tabel, digunakan untuk memanggil nilai dari tabel siswa. Nah, kemudian ada petugas, isi petugas, ada SPP, isi kelas, isi SPP. Nah, isi kelas digunakan untuk memanggil data dari tabel. Isi SPP digunakan untuk memanggil data dari isi SPP. Nah, di sini ada kode ignitor, exemption. Nah, kemudian ada return view, siswa /detail siswa, string data. Nah, ini adalah nama file yang akan dikeluarkan. Kemudian di bawahnya ada function petugas. Nah, kemudian di bawahnya ada function pembayaran, adalah fungsi detail untuk tabel pembayaran. Kemudian ada function detail kelas, adalah fungsi detail kelas untuk tabel kelas. Nah, kemudian ada function detail, yaitu fungsi detail untuk tabel SPP. Maka jika sudah membuat function, nah kali ini kita akan membuat folder view. Ada detail kelas, ada detail petugas, dan ada detail siswa, kemudian detail SPP. Ini akan menghubungkan ketika kita mengklik SPP model.php. Kemudian kita klik new file dan kita membuat file di kelasnya, ya di folder kelas, yaitu detail kelas.php. Nah, sini kita akan membuat file di setiap folder. Nah, file ini, file di pembayaran,
yang akan kita buat adalah data pembayaran pembayaran.php. Nah, di file detail petugas juga, di folder petugas juga kita membuat detail petugas.php. Nah, kemudian kita juga membuat folder di file siswa yang bernama detail siswa.php. Nah, kemudian kita juga akan membuat file baru di folder spp yaitu detail spp.php. Nah, jika sudah membuat masing-masing file dalam foldernya, nah kemudian jika sudah semuanya, kita akan membuat codingan dan kita mengcopy saja dari project yang sebelumnya saya sudah buat. Nah, yang pertama ada detail siswa.php. Nah, kita copy blok dan copy saja, dan kemudian paste di detail kelas.php. Nah, kemudian ada file detail pembayaran juga. Di sini saya sudah membuat codingan sebelumnya yang sudah saya siapkan. Nah, kemudian kita copy saja. Nah, kemudian paste di project yang tadi kita buat. Nah, dan seterusnya juga ada file detail petugas. Nah, kita mengcopy saja dari file yang sebelumnya saya sudah buat. Nah, kemudian copy, kemudian paste di detail petugas.php. Kita copy. Nah, kemudian kita juga membuat file atau codingan di file detail siswa.php. Nah, kita juga akan mengcopy dari project yang sebelumnya saya sudah buat ya. Nah, teman-teman hanya mengikuti arahan saya, jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kemudian copy, kemudian kita paste ke file tadi yang sudah kita buat. Nah, di detail spp juga kita mengcopy saja dari project yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, kita blok semuanya dan kita copy, kemudian kita paste di sini di detail spp.php. Nah, di sini kita sudah mempunyai file masing-masing dari semua tabel. Nah, yang perlu kita perhatikannya yaitu penulisan tabelnya. Nah, di sini ada sebuah aksi delete dan update di dalam file view detail. Kemudian di sini ada aksi tambah juga. Nah, ketika kita mengklik detail, maka di sini ada fungsi detail, delete, update, dan tambah. Seperti itu ya. Kemudian kita buka project kita. Nah, kemudian kita akan mencoba menampilkan dari fungsi-fungsi tabel tadi yang sudah kita buat. Pertama ada ID petugas. Nah, ketika kita mengklik detail, maka akan muncul seperti ini. Nah, ada fungsi delete, update, dan di atasnya ada tambah. Kemudian di tabel siswa, ketika atau di menu ini, ketika kita mengklik detail, di sini juga dikarenakan kita belum membuat tahap selanjutnya. Nah, ketika kita mengklik delete, maka tidak akan berhasil mendelete-nya. Nah, ada SPP juga. Nah, ketika kita mengklik detail, ada delete dan update juga. Kemudian ada di atasnya tambah. Nah, kemudian di data pembayaran juga sama. Nah,
kembali lagi ke sini. Nah, di roots ini kita sudah menambahkan roots add. Nah, add ini berfungsi untuk sama seperti x, seperti get. Tapi add ini untuk memanggil nilai parameter untuk disisipkan atau variabel dari sebuah metode. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan.